Oke, halo rekan-rekan sekalian, kita di kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan tanggap darurat ya atau emergency response. Dan di dalam video terkait dengan tanggap darurat ini kita akan ada beberapa sesi. Nah, kita di sesi video yang kali ini kita akan membahas apa itu tanggap darurat, kemudian jenis-jenis dan juga macam-macam keadaan darurat seperti apa. Oke, rekan-rekan, kalau kita di sektor K3, sangat penting sekali kita memahami dan juga punya kemampuan praktis untuk mengerti apa itu tanggap darurat dan bagaimanakah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi. Kemudian ketika terjadi kondisi darurat, apa yang harus dilakukan, itu kita juga harus tahu. Nah, kita coba lihat dulu apa itu keadaan darurat ya. Jadi keadaan darurat itu suatu kondisi atau suatu keadaan atau suatu situasi di mana situasi, kondisi atau kejadian itu tidak normal atau tidak sesuai dengan apa yang biasanya berjalan. Jadi ya kondisinya tidak normal. Nah, kondisi darurat itu dia sifatnya terjadi secara tiba-tiba. Jadi mendadak ya tiba-tiba. Kemudian kondisi darurat itu mengganggu kegiatan atau organisasi atau suatu komunitas. Jadi dia datang mendadak, kemudian dia mengganggu aktivitas yang normal, menyebabkan aktivitasnya jadi tidak normal, mengganggu kegiatan, mengganggu organisasi, komunitas, mengganggu masyarakat ya. Dan kondisi darurat itu kondisi yang perlu segera ditanggulangi. Nah, keadaan yang darurat ini bisa berubah menjadi bencana atau berubah menjadi disaster dan kemudian bisa mengakibatkan banyak korban jiwa atau bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Maka dalam kondisi yang darurat, maka perlu segera dilakukan penanganan. Itulah kenapa kita di K3 kita belajar tentang darurat respons atau tanggap darurat. Jadi kondisi darurat itu harus ditanggapi, harus dilakukan sesuatu yang sifatnya segera. Apa saja kondisi-kondisi yang darurat atau keadaan darurat? Misalkan ya kondisi di mana terjadi bencana alam. Misalkan ada banjir, kekeringan, atau gempa bumi, angin topan, lesus, angin puting beliung, atau semacamnya seperti tornado hurricane yang terjadi di Amerika. Kemudian misalkan kondisi di mana banyak petir menyambar. Jadi kondisi-kondisi di mana bencana alamiah ini terjadi itu kondisi yang darurat. Ketika banjir terjadi, ketika kekeringan terjadi, ketika ada gempa bumi terjadi, maka itulah situasi darurat. Kemudian keadaan darurat itu juga bisa disebabkan karena faktor operasional. Jadi misalkan kondisi darurat itu terjadi karena kebocoran bahan-bahan kimia, misalkan di industri, atau misalkan di sebuah proses-proses aktivitas, misalkan di laboratorium, atau semisal di misalkan di lokasi-lokasi yang menyimpan bahan-bahan kimia, gudang misalkan. Nah, ada kebocoran bahan kimia, itu kondisi darurat. Kemudian ada kebakaran, atau ada peristiwa ledakan. Entah itu misalkan ledakan akibat sesuatu yang tidak disengaja, atau semisal ketika ada percampuran bahan kimia yang tidak disengaja, atau ada reaksi-reaksi kimia yang tidak disengaja terjadi ledakan, atau semisal kebakaran memicu ledakan, atau bahkan ledakan yang diakibatkan oleh aktivitas yang disengaja. Misalkan aktivitas terorisme. Nah, kalau itu juga kondisi yang darurat. Kemudian misalkan kondisi darurat itu misalkan gangguan operasi. Misalkan ada kerusakan alat, kerusakan mesin, terhentinya suatu proses produksi yang sifatnya sangat urgent, tapi kemudian prosesnya berhenti tiba-tiba. Itu juga kondisi darurat. Nah, jadi keadaan darurat bisa juga karena faktor operasional. Kemudian keadaan darurat itu bisa disebabkan karena faktor sosial. Misalkan terjadi rumor atau desas-desus di masyarakat, kemudian terjadi perselisihan, sabotase, bahkan juga kondisi darurat ketika ada ketegangan yang dia bisa berujung atau
bisa berimplikasi pada perang-perang terbuka atau konflik-konflik terbuka. Nah, itu kondisi-kondisi yang darurat. Nah, keadaan darurat ini bisa bisa kita kategorikan ke dalam beberapa kategori, atau kita bisa klasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, kita punya keadaan darurat tingkat 1. Jadi kalau tingkat 1 ini berarti berpotensi mengancam bahaya manusia dan juga harta benda atau aset. Dan juga secara normal dapat diatasi oleh personel jaga dari suatu instalasi atau pabrik dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan tanpa perlu adanya regu bantuan yang dikoordinir. Jadi pada tingkat 1 ini bisa ada potensi ancaman kepada baik itu nyawa manusia, baik itu misalkan harta benda atau aset. Tapi untuk penanganannya, keadaan darurat tingkat 1 itu masih bisa diatasi oleh personel jaga, misalkan security. Atau mereka yang menjaga suatu instalasi, misalkan apakah pengawas, ataukah misalkan mandor atau semacamnya. Jadi personel jaga atau mereka yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Dan mereka sudah punya prosedur tertentu untuk untuk mengatasi. Jadi kalau misalnya security ya, kalau misalnya tiba-tiba misalkan ada pencurian misalkan ya di suatu bank ya, security punya prosedur bagaimanakah caranya misalkan menangkapnya atau kemudian bagaimanakah cara untuk membukanya gitu. Nah, itu keadaan darurat tingkat 1. Nah, kemudian keadaan darurat tingkat 2. Tingkat 2 itu istilahnya dia lebih besar ya, lebih besar. Jadi kecelakaan besar di mana semua karyawan yang bertugas dibantu dengan peralatan dan material yang tersedia di instalasi atau pabrik tersebut tidak mampu mengendalikan keadaan darurat tersebut. Jadi kalau tingkat 2 ini karyawannya kemudian petugas-petugas di dalam perusahaan itu atau di tempat itu sudah berusaha memadamkan api, misalkan kalau ini kebakaran, atau berusaha mengatasi kondisi darurat itu dengan alat yang tersedia, instalasi yang tersedia, tapi masih belum mampu mengendalikan. Ini contoh misalkan kebakaran ya. Jadi ketika kebakaran terjadi, jadi misalkan di perusahaannya sudah ada APAR, sudah ada hidran, udah dicoba untuk menyemprotkan isi aparnya ke apinya, sudah dicoba untuk menjalankan hidrannya, tapi tetap tidak bisa untuk memadamkan api. Maka kemudian perlu bantuan tambahan, baik itu dari misalkan masyarakat sekitar atau dari pemerintah setempat, misalkan dinas pemadam kebakaran. Itu keadaan darurat tingkat 2. Kemudian ada keadaan darurat tingkat 3. Nah, keadaan darurat tingkat 3 ini bisa dikatakan tingkat bahayanya lebih besar ya. Jadi malapetaka bencana dahsyat dengan akibat lebih besar dibandingkan dengan keadaan tingkat 2 dan memerlukan bantuan koordinasi pada tingkat nasional. Jadi pada keadaan darurat tingkat 3 ini sudah menjadi bencana nasional dan kemudian untuk mengatasinya maka diperlukan bantuan koordinasi dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah-pemerintah daerah di bawahnya. Misalkan ada presiden ditambah dengan misalkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sampai juga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu kalau emergensi di tingkat 3. Nah, kemudian untuk bisa mengatasi kondisi darurat, maka kita melakukan tanggap darurat. Jadi tanggap darurat itu suatu sikap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang kemudian akan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian fisik, material, maupun kerugian mental, spiritual. Nah, jadi di dalam kondisi darurat itu kita perlu melakukan emergency response. Emergency response itu suatu tindakan dan juga suatu sikap. Dan emergency response kita pakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk. Nah, ini kalau semisal kita mengambil definisi dari tanggap darurat bencana, itu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ini tanggap darurat bencana itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Misalkan kegiatannya meliputi penyelamatan,
kemudian evakuasi korban, kemudian harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sampai ke pengurusan ke pengungsi, penyelamatan sampai pemulihan sarana dan prasarana. Nah, itu adalah definisi tanggap darurat ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, untuk bisa melakukan emergency response, maka kita memerlukan sebuah sistem yang kita sebut dengan sistem tanggap darurat. Jadi, sistem tanggap darurat merupakan sebuah sistem, kesatuan sistem yang diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu industri, dilaksanakan oleh pemerintah beserta kawan masyarakat yang terintegrasi di dalam sebuah sistem, di dalam sebuah prosedur yang konkret. Untuk apa? Untuk menghadapi kondisi darurat di suatu instansi, industri maupun sektor informal yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi stabilitas keamanan. Ya, jadi ini sebuah sistem yang mengatur terkait dengan bagaimanakah kita melaksanakan proses pencegahan terhadap kerugian akibat kondisi yang darurat. Bagaimanakah cara menghadapi keadaan darurat di suatu instansi, industri, dan sebagainya. Nah, di dalam sistem tanggap darurat, kita punya beberapa elemen-elemen pokok yang harus dipenuhi untuk bisa kita mengetahui dan juga memahami dan juga menerapkan tanggap darurat sebagai sebuah sistem. Nah, di sini kalau kita bicara sistem tanggap darurat itu ada 10 sistem yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan. Ada kebijakan tanggap darurat, identifikasi tanggap darurat, pre-planning, penyusunan prosedur, organisasi keadaan darurat, prasarana, pembinaan dan pelatihan, komunikasi, investigasi, sampai inspeksi. Jadi semua elemen ini harus ada dan dibentuk untuk membentuk sebuah sistem tanggap darurat yang baik. Nah, coba di rekan-rekan kita coba lihat ya satu persatu ya, apa sih yang harus ada ya. Pertama, kebijakan tanggap darurat. Jadi kebijakan ini berkaitan dengan policy, kebijakan manajemen. Kebijakan ini bisa kebijakan dari pemerintah ya yang berkaitan dengan sistem tanggap darurat atau kebijakan yang dibuat oleh instansi itu atau perusahaan itu. Jadi kalau kita di industri, ya perusahaan kita itu manajemennya harus punya policy terkait dengan tanggap darurat. Karena policy ini menjadi dasar acuan atau dasar legalitas atau dasar hukum di suatu perusahaan itu untuk melaksanakan tanggap darurat seperti itu. Ketika ada dasar kebijakan dan dasar kebijakan yang mensupport, maka kemudian pasti sistem-sistem berikutnya itu akan bisa kita adakan. Jadi misalkan begini, bagaimana kita misalkan mengadakan sarana prasarana untuk tanggap darurat kalau misal kebijakannya nggak ada, itu kan nggak bisa di suatu instansi. Nah, kebijakan ini bisa kebijakan yang mencakup tujuan, mencakup berbagai aspek terkait dengan organisasi, terkait dengan sumber daya, terkait dengan sarana prasarana itu semua tercantum di dalam kebijakan. Dan jangan lupa yang kedua, kita perlu mengidentifikasi keadaan darurat. Jadi kita di dalam membuat sistem tanggap darurat, kita harus tahu keadaan darurat di tempat kita itu apa saja. Dalam operasi kegiatan kita itu apa saja. Kalau kita misalkan industri manufaktur, apa kondisi daruratnya? Apakah misalkan tadi ya, misalkan ada mesin berhenti di tengah-tengah produksi, ada tiba-tiba kebocoran bahan-bahan kimia atau material ketika proses produksi, atau misalkan kebakaran, atau misalkan gempa bumi, jadi misalkan pabrik besar ya, kemudian ketika gempa, itu bisa ada potensi darurat, atau apa? Ini kita perlu identifikasi, apa saja keadaan daruratnya. Yang kedua, perencanaan awal atau pre-planning. Jadi kita perlu merencanakan seawal mungkin untuk apa? Mengembangkan strategi pengendalian. Sama seperti kalau kita di K3, kita udah belajar terkait dengan bahaya, habis itu kita rumuskan pengendalian. Kalau kita sudah identifikasi keadaan daruratnya apa saja, kemudian kita rumuskan strategi pengendaliannya. Maka dengan kita merumuskan strategi pengendalian, kita bisa tahu sumber daya apa yang diperlukan untuk mengendalikan itu. Strateginya apa yang paling tepat. Kemudian bagaimanakah pengorganisasiannya. Kemudian bagaimanakah sistem komunikasinya terhadap
terhadap seluruh sumber daya yang bekerja di situ. Kenapa dampak terhadap lingkungan sekitar? Nah, itu kita rumuskan di pre-planning atau perencanaan awal. Setelah kita melakukan pre-planning, kemudian kita perlu menyusun prosedur. Jadi prosedur ini akan mencakup misalkan kalau dalam keadaan darurat itu struktur organisasi siapa saja. Jadi misalkan ada tim khusus atau ada divisi khusus atau ada petugas khusus yang akan melakukan penanganan terhadap kondisi darurat. Jadi timnya seperti apa, siapa saja, apa tugas dan tanggung jawabnya, kemudian logistiknya, apa yang perlu dipersiapkan untuk logistiknya, sarana yang diperlukan untuk pekerjaan dia menangani kondisi darurat, bagaimanakah jalur komando, kemudian jalur komunikasi. Jadi misalkan siapa nanti yang melaporkan ketika ada kondisi darurat, melaporkan ke siapa, lewat apa medianya, dan sebagainya, itu juga harus dirumuskan. Pengamanan dan pengelolaan masyarakat di sekitar. Nah, itu perlu disusun prosedurnya. Kemudian organisasi keadaan darurat. Jadi kalau di bagian ini kita perlu mengorganisir berbagai macam fungsi yang ada dalam organisasi sesuai tugas dan fungsinya. Misalkan dalam sebuah organisasi nanti ada yang bertugas ya untuk misalkan humas, komunikasi, transportasi, operasi, security, medis, itu semua perlu dilibatkan. Dari medis siapa nih yang akan bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat. Ini bagian pemadam kebakaran. Ini siapa yang nanti punya kemampuan mengoperasikan APAR misalkan dan segera siap untuk memadamkan api ketika terjadi kondisi darurat kebakaran. Bagian logistik nanti dia menyiapkan logistik untuk mereka yang terlibat di dalam tim operasi tanggap darurat. Komunikasi humas nanti mereka yang kemudian akan menceritakan, melaporkan kepada manajemen, kepada masyarakat sekitar ketika kondisi darurat. Nah, ini perlu dirumuskan siapa-siapa saja tugas dan tanggung jawabnya, kemudian dan lain sebagainya kita diorganisir. Itulah organisasi keadaan darurat. Dan jangan lupa prasarana. Jadi sarana prasarana ini penting. Sarana untuk melakukan rescue atau penanggulangan, baik itu misalkan sistem komunikasi ketika ada kondisi darurat, misalkan menyiapkan HP atau alat komunikasi untuk saling berkomunikasi, misalkan antara mereka yang di dalam dengan yang di luar, misalkan logistik, atau sarana pertolongan pertama pada kecelakaan, atau sarana medis, atau sarana lainnya, atau kemudian alat-alat atau sistem peralatan yang dipakai untuk menanggulangi bahaya, misalkan untuk menanggulangi kebakaran itu perlu apa saja yang perlu disiapkan, nah itu perlu dipersiapkan prasarana dalam keadaan darurat. Kemudian pembinaan dan pelatihan. Jadi jangan sampai kemudian tim ini belum siap karena belum diberikan pelatihan dan belum diberikan pembinaan. Jadi mereka akan bingung harus ngapain, mereka belum terlatih, mereka belum mengerti banyak hal gitu ya. Jadi perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada tim-tim yang terlibat di dalam keadaan darurat. Pelatihan bisa dalam bentuk misalkan bentuk-bentuk misalkan pemberian pengetahuan sampai ke simulasi. Sampai kemudian menyusun skenario dan sebagainya. Yang kedelapan, komunikasi ini juga penting ya, komunikasi baik itu secara internal maupun secara eksternal. Jadi komunikasi itu garis komunikasinya bagaimana dengan menggunakan media apa. Itu juga perlu dirumuskan. Kemudian investigasi dan pelaporan. Jadi investigasi ini merupakan rumusan terkait dengan bagaimana cara melakukan investigasi apa penyebab dari keadaan darurat itu. Mungkin kalau terkait dengan bencana alam, ya kita kalau penyebabnya mungkin lebih mudah ya kita identifikasi ya. Tapi kalau semisal kebocoran bahan kimia atau berhentinya sebuah sistem, atau mungkin ada kebakaran atau ada ledakan, ini perlu diselidiki. Apa penyebabnya? Ditelusuri. Sehingga kemudian hasil investigasi bisa kita laporkan kepada manajemen. Sehingga bisa dirumuskan strategi ke depan untuk mencegah terjadinya keadaan darurat itu. Yang ke-10, inspeksi dan audit ini juga
penting ya, inspeksi dan audit itu mencakup prosedur, sarana, dan kemampuan petugas. Itu kita audit. Peralatan yang diperiksa secara berkala itu juga kita audit. Jadi kita periksa secara berkala dalam periode tertentu, kita lakukan audit. Baik itu audit secara internal, kalau bisa audit secara eksternal. Atau kita inspeksi peralatan secara berkala, atau kita inspeksi sarananya. Kita inspeksi kemampuan petugasnya. Nah, inspeksi dan audit itu adalah sistem yang juga perlu ya kita untuk lakukan. Nah, kira-kira ini flow chart persiapan dan tanggap darurat ya. Jadi kalau flow chart persiapan dan tanggap darurat itu kita bisa mulai dari sini, monitoring K3. Jika terjadi keadaan darurat, lakukan penanganan segera. Laporkan keadaan darurat yang terjadi. Langsung ditangani oleh tim tanggap darurat. Jika kemudian keadaan darurat perlu penanganan segera, maka kalau misal jika selesai, laporkan penanganan keadaan darurat. Kemudian baru dilakukan penyelidikan keadaan darurat, baru dilaporkan. Kalau semisal tim tanggap darurat tidak menangani, maka kita bisa minta bantuan ke misalkan dinas pemadam kebakaran atau dinas pemerintah setempat yang bisa menangani ya kegiatan itu atau kondisi darurat itu. Kalau semisal tidak terjadi keadaan darurat, ya berarti momen itu kita pakai untuk melakukan pelatihan atau uji coba tanggap darurat atau simulasi. Nah, kemudian kita buatkan evaluasi dan laporan. Kalau misal perlu perbaikan, ya, maka kemudian ada tindakan perbaikan atau pencegahan. Nah, kalau misal tidak perlu perbaikan, ya, maka kemudian kita lakukan proses konsultasi dan komunikasi dan lakukan pelatihan jika diperlukan. Nah, itu rekan-rekan terkait dengan flow chart dari persiapan dan tanggap darurat. Jangan lupa, saya selalu bilang bahwa sarana dan prasarana itu penting sekali. Peralatan dalam kondisi darurat ini sangat penting sekali untuk menunjang. Misalkan dalam kondisi darurat ada sistem alarm. Jadi misalkan ini berlaku kalau misalnya ada gempa bumi atau ada kebakaran, maka alarm akan berbunyi dan itu akan memberikan warning kepada seluruh pekerja di perusahaan itu untuk segera menyelamatkan diri atau memberitahu bahwa kondisi sedang darurat. Karena semua orang harus segera tahu kalau kondisinya sedang darurat. Atau kemudian lampu darurat ketika misalkan kebakaran, kelistrikan mati ya, suasana jadi gelap, kondisi pabrik jadi gelap, maka perlu ada lampu dan tenaga listrik darurat. Atau misalkan kalau kita di pesawat ya, ketika kondisi darurat, ketika misalkan kondisi dalam kabin itu gelap sama sekali, maka kemudian akan menyala ya lampu darurat yang akan menuntun para penumpang untuk di manakah kira-kira lorongnya, keluarnya pintunya ke sebelah mana itu ada nanti, lampunya nyala. Peralatan pemadam kebakaran ini kalau terjadi kondisi kebakaran. Jadi apakah APAR atau kemudian misalkan hidran atau water sprinkler, kemudian fasilitas komunikasi ketika kondisi darurat, tempat perlindungan, jadi tempat perlindungan seperti misalkan tempat-tempat berkumpul atau tempat-tempat untuk mengungsi atau berlindung ketika kondisi darurat. Hidran ya, hidran seperti yang tadi saya sebutkan, stasiun pencuci mata ini kalau misalnya terjadi kebakaran dan kemudian banyak pekerja yang terkena asap sehingga kemudian matanya pedih, pedas ya, tidak bisa melihat dengan baik, maka perlu ada sarana untuk mencuci mata sehingga bisa bisa mata yang terkena asap yang pedas tadi kemudian bisa lebih lebih teratasi. Nah, mungkin nggak cuma ini, mungkin ada sarana-sarana lain yang bisa kita bisa kita adakan ya untuk peralatan-peralatan darurat. Jadi peralatan darurat ini akan menunjang kita. Jangan lupa kemudian kita buatkan emergency exit dalam kondisi darurat itu kemana para pekerja, para pegawai, atau orang-orang ini keluar untuk menyelamatkan diri. Jadi setiap orang yang bekerja di situ harus tahu lokasi emergency exit kemana, rutenya lewat mana. Makanya kemudian perlu ada rambu-rambu. Jadi kalau kondisi darurat, misalkan tangga darurat sebelah mana.
Nanti jalur evakuasi kemana? Panah-panahnya itu ada. Jadi rambu-rambu emergency itu harus ada. Dan itu harus terpasang dengan permanen ya. Terpasang permanen di lokasi-lokasi yang mudah dilihat. Dan kemudian sepanjang rute itu tidak boleh ada misalkan uh, material numpuk atau bahan-bahan numpuk sehingga bisa mencegah orang untuk lewat situ itu. Jadi rute emergency itu juga dipastikan harus misalkan ketika kondisi gelap ya dia bisa menyala. Jadi seperti Scotland ya dia ketika kondisi gelap dia bisa menyala. Atau semisal dia ketika kondisi gelap dia bisa menyala otomatis. Nah itu ketentuan dari emergency exit. Nah, sistem tanggap darurat ini bisa gagal. Kenapa? Karena misalkan manajemennya itu tidak mendukung. Kemudian para pekerja, para pegawai atau personelnya tidak mensupport ya, tidak terlibat dengan baik. Tidak ada perencanaan yang baik dari awal. Kurang pelatihan atau kurang pendidikan. Tidak ada penanggung jawab yang ditunjuk secara khusus untuk mengkoordinir. Jadi perlu ada satu tim khusus atau satu orang khusus yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap sistem tanggap darurat. Dan juga seringnya sistem tanggap darurat itu gagal karena tidak dievaluasi, tidak diedit, diperiksa secara berkala. Sistem komunikasi, sistem peringatan dini tidak memadai. Atau mungkin misalnya rusak sistemnya. Kemudian tidak terintegrasi antara satu prosedur dengan prosedur operasi yang lain. Pekerja juga tidak dijelaskan tentang tindakan atau langkah yang harus dilakukan ketika kondisi darurat. Jadi pekerja ini nggak tahu ketika darurat harus apa. Mereka belum dapat sosialisasi, belum dapat pelatihan atau semacamnya. Nah ini bisa menyebabkan sistem tanggap darurat itu mengalami kegagalan. Ya semoga bisa dimengerti rekan-rekan terkait dengan sistem tanggap darurat ya rekan-rekan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas atensi rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.